Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ada seseorang yang bertanya kepada saya, Mbak, kenapa sih katanya menikah itu membuka pintu rezeki, tapi kok masih ada yang miskin? Oke, jadi gini penjelasannya ya. Menikah katanya membuka pintu rezeki, tetapi kok masih ada yang miskin perekonomiannya, sehingga rentan untuk bercerai. Oke, jadi seperti ini ya penjelasannya. Pernah nggak kamu mendengar kalimat "jangan tunggu kaya baru menikah"? Karena pernikahan adalah tempat dilimpahkannya rezeki yang berlimpah. Katanya menyempurnakan agama dengan cara menikah akan membukakan pintu rezeki yang datang entah dari mana asalnya. Namun, benarkah demikian? Oke, jadi jawabannya seperti ini ya. Kemiskinan dan tertutupnya pintu rezeki yang terjadi setelah menikah diakibatkan oleh 3 faktor. Benarkah menikah akan membuka pintu rezeki? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai rezeki setelah menikah ya. Dikatakan benar adanya jika menikah adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Nikah adalah suatu ketaatan dan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya sengsara ketika mereka ingin berbuat kebaikan semisal menikah. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui." Quran surat An-Nur ayat 32. Menikah juga punya keutamaan. Yang pertama, menikah akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang kedua, menikah akan membuka pintu rezeki. Quran surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Jika sudah menikah namun susah perekonomian sehingga rentan cerai, lalu bagaimana? Kemiskinan dan tertutupnya pintu rezeki yang terjadi setelah menikah diakibatkan oleh 3 faktor. Ketiga faktor tersebut ialah yang pertama, kurangnya beribadah kepada Allah terutama tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua, ibadah yang dilakukan tidak benar. Yang ketiga, kurangnya berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling utama sulitnya mendapatkan rezeki setelah menikah dikarenakan tidak menjalankan perintah Allah yakni sholat. Karena tidak sholat, karena tak patuh Allah rezekinya jauh. Teman-teman, wajib yakin agama kita paling benar ya. Seseorang yang beragama Islam wajib untuk melakukan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat merupakan tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang beriman untuk salat menyembahnya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bunyi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Oh ya Mbak, gimana kalau misalkan meski sudah menikah dan menjalankan salat, tapi tetap miskin, itu bagaimana ya? Meskipun sudah menikah dan menjalankan perintah Allah, tapi masih saja miskin. Ini penyebabnya. Ibadah kamu yang dilakukan tersebut tidak benar atau terburu-buru. Nah, jadi saya sarankan kamu untuk memeriksa kembali ibadah kamu ya. Yang kita lakukan, terutama tata cara sholat agar ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga,
Kemiskinan yang terjadi setelah menikah diakibatkan oleh kurangnya berzikir dan bersholawat. Kemudian kurang zikir, istighfar, baca Al-Fatihah dapat mengharamkan miskin. Baca Al-Fatihah, sholawat diantaranya mengharamkan miskin, teman-teman ya. Jadi saya pribadi begitu. Kalau kurang duit, doanya istighfar, perbanyak zikir dan sholawat. Udah gitu aja. Bukan cari duit, tapi cari ridho. Kalau sudah dapat ridho, duit pun dapat. Nah, jadi nggak ada pecah atau cerai. Kehidupan karena ekonomi yang ada dia yang nggak sholat. Pastikan itu. Kalau nggak percaya, periksa. Jangan lihat rupanya, tapi lihat keadaannya. Jadi, kunci mendapatkan rezeki setelah menikah dan mencegah perceraian agar terus menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah ya. Jika Allah sudah ridho dengan kita, rezeki pun senantiasa mengalir dan memberkahi keluarga kita. Nah, jadi tidak sedikit orang-orang yang setelah menikah rezekinya sangat bagus. Dan tidak juga sedikit pula ada yang setelah menikah rezeki mereka menjadi seret. Menikah memang salah satu ibadah yang dianjurkan. Dengan demikian, semua orang akan mendapatkan pahala jika berniat sungguh-sungguh untuk beribadah. Karena dengan niat ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membukakan pintu rezekinya. Lalu apa penyebabnya? Jika setelah menikah rezekinya menjadi seret, menikah memang menjadi pembuka pintu rezeki ya. Menikah sendiri dalam Islam adalah wadah yang sangat dianjurkan, bahkan disebut sebagai ibadah penyempurna ketakwaan kita juga ya. Banyak orang bilang menikah merupakan jalan pembuka pintu rezeki. Ada banyak orang yang setelah menikah rezekinya dilancarkan, hidupnya juga lebih berkecukupan. Alasannya jika sebelumnya rezeki yang didapatkan hanya untuk satu orang saja, sedangkan ketika menikah akan membawa dua rezeki, yakni rezeki dari suami dan rezeki dari istri. Belum ditambah lagi jika dikaruniai momongan. Maka rezeki dalam keluarga tersebut akan semakin bertambah dan semakin berkah. Tetapi, percaya atau tidak, sebaliknya pun ada pasangan suami istri yang ketika menikah rezekinya semakin tidak terarah. Bukannya makin lancar, tapi justru makin sulit dikejar. Seringkali situasi semacam ini penyebabnya bukanlah sekedar weton. Bukan juga karena pasangan pembawa sial. Adanya keluarga yang mengalami kesusahan dalam hal rezeki setelah menikah ini disebabkan oleh beberapa hal yang tidak disadari. Selain tiga faktor yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ternyata ada juga beberapa hal yang mempengaruhi rumah tangga secara keseluruhan, termasuk yang pertama, karena tidak adanya perencanaan yang jelas. Menikah sekedar bukan hanya ingin menikah, tetapi tidak pernah ada pembicaraan tentang akan bagaimana setelah menikah. Pengelolaan keuangan seperti apa? Tagihan-tagihan akan dibayar dengan cara bagaimana? Berapa pemasukan dan pengeluarannya? Itu kadang tidak pernah diperhitungkan, ya. Jadi penyebab lain yang menyebabkan rezeki sulit setelah menikah adalah karena pengeluaran menjadi lebih besar, seperti biaya hidup yang membengkak, dan seringkali kita tidak memperkirakan hal itu, ya. Jika demikian, bukan pemasukan kita yang menyusut, akan tetapi berumah tangga ternyata membutuhkan modal. Ada juga beberapa kasus rezeki terasa seret ketika menikah karena tidak adanya pengelolaan uang yang disepakati bersama. Terkadang kebutuhan rumah tangga harus ditanggung sendiri oleh seorang istri. Bukan karena suami tidak bekerja, tetapi karena suami lebih mengutamakan kebutuhan ibunya, sehingga istri tidak kebagian apa-apa. Hal seperti ini terjadi pada banyak orang-orang dan sudah sewajarnya sebagai sebuah pertanda bahwa kita membutuhkan perencanaan keuangan. Oke, jadi saya sarankan untuk keluarga yang kesulitan dalam hal ekonomi ketika mereka setelah menikah, diharapkan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki niat dalam berkeluarga hanya untuk mendapatkan rahmat serta ridhonya saja. Selain itu dibarengi dengan ikhtiar dan membaca ayat 1000 dinar. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rezeki yang banyak. Hanya saja harus selalu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu.
Itulah beberapa penjelasan alasan kenapa setelah menikah rezekinya seret. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, jadi seperti itu ya, penyebab rezeki seret setelah menikah dan bagaimana cara untuk keluar dari keseretan itu. Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Oke, jika kalian suka dengan video saya ini, coba klik jempol ke atasnya sudah silahkan. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya, di komen dan di-share link sebanyak-banyaknya ke teman-teman terdekat kalian dan ke sosial media kalian. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.